Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Hoiri alias Gus Coy membela langkah partainya mengusung 5 mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif Caleg DPR. Dia menyebut, pengusungan 5 orang itu tidak melanggar ketentuan pemilu. Semua yang direkrut Partai Nasdem sebagai Caleg pasti secara hukum diperbolehkan menurut hukum. Secara moral boleh jadi dipertanyakan rekam jejak mereka korupsi, masuk penjara, dan segala macam, tapi secara hukum mereka sudah selesai, kata Gus Coy kepada wartawan di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem, Jakarta Selatan, Ahad tanggal 27 Agustus tahun 2023. Dia menegaskan, bahwa tidak ada ketentuan pemilu yang secara spesifik melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Selain itu, kelima koruptor yang diusung Nasdem itu juga tidak dikenai hukuman pencabutan hak politik. Kalau dirinya daftar dan diterima oleh KPU, berarti dia sudah punya hak politik, kata Gus Coy. Sebagai catatan, 5 koruptor itu memang telah dinyatakan memenuhi syarat MS sebagai bakal caleg DPR oleh KPU RI. Karena itu, Gus Coy menyerahkan kepada rakyat untuk memilih ataupun tidak memilih 5 caleg mantan narapidana kasus rasuah yang diusung Partai Nasdem itu. Sebab, rakyatlah penentu akhir apakah seseorang layak menjadi wakil rakyat atau tidak. Pemilihan legislatif ini suara terbanyak bukan partai yang menentukan, maka kita serahkan kepada rakyat. Terserah rakyat pilih yang mana. Rakyat harus melek masa lalu. Rakyat harus memelototi jejak setiap caleg, setiap calon presiden, calon wakil presiden, ujarnya. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyebut, diusungnya 5 koruptor oleh Partai Nasdem dan 4 oleh partai lainnya sebagai caleg DPR menunjukkan bahwa partai politik parpol tak mempersoalkan latar belakang seseorang dalam proses pencalonan. Parpol pengusung itu jelas tidak mempertimbangkan semangat anti korupsi. Majunya mantan terpidana sebagai caleg menunjukkan bahwa parpol permisif dengan latar belakang para calon tersebut. Artinya, parpol memberikan ruang kepada siapa saja untuk bisa menjadi caleg tanpa ada penilaian mendalam soal semangat anti korupsi, kata Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati kepada Republika, Ahad tanggal 27 Agustus tahun 2023. Menurut Hoirunisa, rakyat akan dirugikan dengan majunya 9 koruptor itu sebagai calon anggota DPR. Sebab, mereka berpotensi kembali melakukan praktik korupsi apabila berhasil masuk ke Senayan. Kekhawatirannya adalah jika misalnya nanti mereka terpilih, ada potensi mereka permisif melakukan tindakan koruptif kembali. Tentu publik yang akan dirugikan, ujarnya. Terungkapnya persoalan 9 koruptor menjadi bakal caleg DPR RI ini bukan disampaikan oleh KPU RI dalam dokumen daftar calon sementara DCS anggota DPR. Adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan nama 9 koruptor itu usai menganalisa 9.919 nama bakal caleg yang termuat dalam DCS.